Halo Pelita Nation, ketemu lagi dengan kita di Nongbar PI, nongkrong bareng Pelita Indonesia. Ngobrol jadi asik. Wow. Udah lama loh kita nggak ketemu di sini ya. Di program Nongbar PI ini udah lama berarti ya. Yes, benar banget. Ini Nongbar PI kita yang ketiga ya Pak. Tiga, ya? benar sekali. Yang ketiga. Dan kita hari ini spesial nih. Oke, spesial gimana? Karena kita syutingnya ini di tempat yang paling sering kita lihat. Iya, yang sering kita datang gitu ya. Yang paling sering kita datangi ya. Yaitu di Kampus 2 Pelita Indonesia. Benar sekali, di Jalan Sri Kandi, Pekanbaru ya. Nanti tolong editor ditulis sini ya, kayak ada notif gitu. Iya, kenapa nih kita mau syutingnya di kampus nih? Kenapa Pak? Kenapa? Karena kita tidak punya. Kita pengen ada nuansa baru dan juga berhubungan dengan kampus topik kali ini. Iya. Bener, jadi teman-teman semuanya, hari ini kita mau interogasi nih ya. Bukan interogasi sih sebenarnya. Kita pengen kenal lebih deket. Oke. Karena sebentar lagi kita akan melakukan pemilihan nih. Pemilihan apa nih? Presiden? Nggak boleh bicara di sini. Nggak boleh. Nggak, ini beda nih ya. Beda. Bentar lagi kita akan melakukan pemilihan, yaitu ketua BEM. Oh, oke. Mana tamunya? Jadi kita akan melakukan pemilihan ketua BEM di tahun 2023 ini Pak Andi. Oke. Yes, maka di sini sudah kita hadirkan 5 orang yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng di sini. Ini dia. Halo semuanya. Yeay. Jadi di sini sudah ada 5 orang calon-calon kita nih Pak Andi. Yes, yang cantik dan kece-kece semuanya ya. Sekali. Dan sekarang kita pengen mengulik-ngulik nih. Oke, mau ngulik apa dulu kita? Kita mau mengulik paling basic dulu deh. Perkenalan kali ya? Kita kenalan dulu. Oke. Kira-kira calon-calon kita ini siapa aja. Iya. Dan mungkin fakultasnya dari mana. Bener. Statusnya boleh mungkin ya? Boleh dong, sedikit. Oke, kita mulai dari siapa dulu nih? Ada yang dulu yang mau duluan? Dari Agustian dulu. Agustian mungkin. Oke, boleh Agus, silakan. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Agustian Chandra, kelas PS122, jurusan manajemen. Statusnya? Statusnya masih mahasiswa, belum bekerja. Oke. Maksud Pak Andi tuh statusnya tuh jomblo, sudah menikah, atau sudah menjadi mantan, atau sedang hubungan tidak berstatus? Sepertinya dari mantan. Masih single? Masih. Masih single. Oke, berarti Agustian ya tadi ya. Agustian. Oke, selanjutnya. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Emmanuel Zega. Biasanya dipanggil Eman atau Zega. Saya mahasiswa Institut Pelita Indonesia, jurusan Teknik Informatika semester 4. Saat ini saya masih mahasiswa dan belum bekerja. Oke, statusnya gimana? Single. Wow, single atau bohong-bohongan aja nih? Banyak ya, masih single ya fresh gitu ya. Oke, lanjut. Halo semua, perkenalkan nama saya Angel Melia, semester 4, jurusan manajemen, dan saat ini saya sedang bekerja dan pastinya sudah punya pacar. Oh, nggak mau bilang single gitu? Oke, kalau boleh tahu Angel pacarnya lagi nih. Mau nanyanya bukan nanya pacar ya sebenarnya. Mau nanya kerjanya di mana? Aku kerja di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi. Kalau tahu yang namanya toko, nah saya kerja di situ. Oke. Next selanjutnya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Audrey Pihardin Ramli, biasanya dipanggil Audrey atau Audrey. Saya mahasiswa semester 4 jurusan akuntansi. Sekarang statusnya itu mahasiswa dan sudah bekerja. Oke, kerjanya di mana? Saya kerja di PT yang bergerak di bidang pengembangan jaringan listrik. Oke, jadi di sini kayaknya wanita-wanitanya itu wanita pekerja gitu wanita ya. Wanita mandiri gitu ya, wanita benar strong sekali. Ya. Oke, lanjut. Tergang sekali, santai. Oke. Halo semuanya. Perkenalkan nama saya Ricky Martin. Saya biasa dipanggil Rimar. Sekarang saya di semester 4 Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Teknik Informatika. Sekarang saya sedang berkuliah sambil bekerja. Oke, kerjanya di mana nih? Kerjanya itu dalam bidang LED screen, Videotron. Wow, luar biasa ya. Rimar Filkom ya? Iya. Filkom ya. Oke, berarti dari Filkom satu ya. Satu atau dua? Ada Zega. Ada Zega juga, berarti Zega dua juga dari ya. Filkom.
berarti Zega dan Rimar dari Filkom, sisanya dari Fakultas Bisnis ya. Oke. Kita udah perkenalan ya Bu Nini ya, dan kita tahu berapa statusnya dari fakultas mana, lalu kerja di mana begitu ya. Dengan tema sekarang kita kan pemilihan calon ketua BEM gitu ya di tahun 2023 nih. Kira-kira teman-teman alasan utama kalian untuk menjadi ketua BEM itu apa? Iya, kita pengen tahu dong, kenapa sih kemarin kepikiran buat mencalonkan diri? Apa karena disuruh pacar? Atau dipaksa? Dipaksa gitu ya? Atau gimana nih? Pasti dong kalian punya alasan pribadi ya gitu, kenapa gitu. Mungkin kita boleh ladies first kali ya, dari Audrey mungkin? Boleh. Jadi alasan saya mencalonkan diri menjadi ketua BEM itu yang pertama mau memperluas pengetahuan saya di bidang organisasi dan juga mau memajukan BEM Pelita Indonesia. Wow, luar biasa. Berarti memajukan BEM Pelita Indonesia ya. Iya, yang sudah maju harus dimajukan lagi gitu ya. Makin maju gitu. Siap. Oke. Yang lanjut ke Rimar mungkin? Boleh. Alasan saya yang pertama itu saya mau mengimprove diri. Yang kedua itu ingin memajukan BEM Pelita Indonesia yang udah bagus lebih baik lagi. Oke, sudah. Ada yang ketiga. Dua ya? Udah itu aja. Oke, berarti sama dengan Audrey tadi ya, kurang lebih ya. Oke, selanjutnya Jega mungkin? Alasan saya sederhana, karena saya memang keinginan dari diri sendiri, dan juga ingin menjadikan BEM itu menjadi organisasi yang lebih baik lagi, dan tentunya menjadi ketua itu menjadi pengalaman dan kebanggaan sendiri gitu. Oke, berarti ingin mengimprove diri ya, berarti hampir sama-sama dengan Audrey dengan Rimar tadi ya. Oke, selanjutnya mungkin Angel. Sebenarnya alasan bagi aku cukup unik sih, karena aku pernah ada buat bucket list kayak resolusi di tahun 2023 seperti apa, dan mencalon diri sebagai ketua BEM merupakan salah satu dari resolusi tahun 2023 aku. Jadi menurut aku sih lebih bagus nyesal nyalonin daripada nyesal tidak nyalonin gitu. Jadi sampai ke bawah mimpi tuh. Oke, berarti itu jadi salah satu bucket listnya ya. Pengen jadi ketua BEM. Benar-benar. Mungkin Pak Andi pengen jadi presiden gitu. Jangan di sini, saya ada bookingan soalnya. Oke, lanjut. Terakhir, Agus. Alasan saya menjadi ketua BEM itu saya ingin memperkembangkan diri lagi, kayak gimana ya? Jadi itu kayak dilihat orang lain tuh BEM tuh kayak wah gitu, kayak misalnya kayak lebih berkembang lagi lah gitu. Oke, berarti Bu Nini dari 5 calon ketua BEM ini sama-sama mempunyai tujuan untuk mengembangkan BEM Pelita Indonesia itu ke depannya untuk jauh lebih baik lagi berarti ya. Dan juga mungkin mereka pengen improve diri ya. Benar sekali. Oke, mungkin kita pengen pertanyaan yang lebih basic lagi nih sebelum kita beranjak kemana-mana ya. Pastinya teman-teman semua pengen tahu dong visi dan misi dari masing-masing calon itu seperti apa. Pasti. Ya Pak Adi ya. Iya. Boleh kita mulai dari Rimar, kira-kira visi dan misinya kalau misalnya nanti menjadi seorang ketua BEM itu seperti apa? Untuk visi saya yang pertama itu menjadikan BEM Pelita Indonesia yang berkualitas, aspiratif, dan juga progresif guna menjalankan tugas yang dipercayakan mahasiswa Institut Pelita Indonesia. Oke, terus? Untuk misi saya itu yang pertama, menjalankan kegiatan dengan efektif dan efisien serta mengelola sumber daya dengan baik. Yang kedua, membuka diri lebih terbuka kepada mahasiswa maupun institut, menerima segala masukan guna untuk membangun perubahan kepada BEM Pelita Indonesia agar lebih baik lagi. Yang ketiga, menjadikan BEM Pelita Indonesia yang berkualitas dengan adanya kepemimpinan mandiri dan bertanggung jawab. 3 ya? Oke. Jadi tadi katanya terbuka terhadap masukan ya? Yes. Berarti Rimar ini lebih terbuka terhadap kritikan-kritikan yang ada? Jadi kita serap apa yang mereka bilang, positifnya apa. Kalau ada yang salah mungkin kita bisa evaluasi. Oke, berarti menurut Rimar kritik itu memang bagus? Bagus.
bagus banget. Bagus untuk pemimpinnya sendiri atau untuk organisasinya? Menurut saya kedua-duanya. Oh begitu ya, sama-sama untuk mengkoreksi itu kedepannya jauh lebih baik lagi ini berarti ya. Dan sebenarnya ini salah satu trait yang penting juga sih sebenarnya Pak Andi, karena tidak semua dari kita itu bisa menerima kritikan. Benar sekali. Terkadang kalau orang kritik baper gitu ya, maksudnya sakit hati langsung awas nih ya nanti. Iya, jadi sebenarnya orang-orang yang mampu menerima kritikan itu sebenarnya adalah orang-orang yang bisa untuk improve. Benar sekali. Dan bisa menerima banyak hal gitu ya. Iya. Luar biasa. Oke. Siap. Kita lanjut ke mungkin yang wanita. Angel mungkin? Angel boleh? Visi saya itu menjadikan BEM Pelita Indonesia sebagai lembaga eksekutif yang memiliki komitmen dan memiliki kemampuan melestarikan kesejahteraan dan juga aktif dengan nilai kesejahteraan dan solidaritas kreativitas terhadap seluruh mahasiswa-mahasiswi Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia dalam mewujudkan Tridharma Perguruan Tinggi. Untuk misi saya menciptakan kegiatan yang relevan untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap BEM Pelita Indonesia, menjalin kerjasama antar dosen, mahasiswa-mahasiswi dan UKM, membangun rasa kekeluargaan dan semangat berorganisasi mahasiswa-mahasiswi, melanjutkan prestasi kinerja BEM sesuai dengan visi misi lebih baik lagi, dan memfasilitasi minat bakat mahasiswa-mahasiswi. Iya. Jadi tadi ada tersebut tentang membuat kegiatan-kegiatan yang relevan ya? Iya, dan yang bisa mempengaruhi lingkungan sekitar mungkin ya gitu ya. Lalu juga ada beberapa tadi saya dengar bisa kita rangkumkan bahwasannya ya, ingin membangun satu relationship terhadap mahasiswa, lalu terhadap lingkungan, dosen dan sebagainya gitu ya. Berarti Angel mau membangun hal itu di kepemimpinannya nanti di BEM gitu ya, kalau misalnya nanti jadi ketua BEM. Tapi penasaran nih Pak Andi, kira-kira kegiatannya, contoh deh kegiatannya apa ya? Benar sekali. Misalnya dua contoh kegiatannya. Seperti donor darah, kalau misalnya intinya menunjukkan kalau Pelita Indonesia itu berbagi, share gitu. Terus kemudian dan juga karena ada misi saya itu memfasilitasi minat bakat mahasiswa dan mahasiswi, akan ada satu kegiatan yaitu Gempi namanya, wordplay gitu, gerakan e-sport mahasiswa Pelita Indonesia. Oke, itu kira-kira gimana kegiatannya? Maksudnya boleh dijelaskan lebih detail? Mungkin lomba e-sport sih. Oh, lomba e-sport. Jadi ini ada fasilitasi untuk e-sport ya? Iya. Benar-benar, luar biasa, cakep. Oke, luar biasa Bu Nini ya. Kita lanjut lagi. Mungkin ke Zega. Pada saat saya menjadi ketua nanti, visi saya itu menjadikan BEM sebagai organisasi yang inovatif, inklusif dan progresif untuk menjadikan mahasiswa yang unggul dan berdaya saing. Dan untuk misinya yang pertama itu membuat organisasi yang lebih terstruktur agar para anggota divisi menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, dan juga membuat organisasi yang lebih fleksibel. Dan kedua, itu meningkatkan kualitas akademik dan profesionalitas para anggota. Dan yang ketiga, yaitu memanfaatkan kemajuan teknologi guna meningkatkan kinerja yang lebih baik dan efisien. Seperti itu. Oke. Dari Zega yang paling hint yang bisa saya tangkap nih Pak Andi ya, itu tadi dia ada menyebutkan tentang organisasi yang lebih fleksibel ya. Iya betul. Fleksibel ini maksudnya gimana? Ya, meliuk-liuk kah dia? Maksudnya antara ketua, wakil ketua dan anggota itu semua setara dan tidak ada memandang jabatan gitu. Dan juga peraturan-peraturan yang dibuat itu lebih sederhana dan lebih meringankan bagi organisasi. Berarti intinya struktur yang ada di dalam organisasi itu, walaupun ada ketua, wakil ketua dan sebagainya, itu semuanya mereka adalah flat ya? Iya, setara. Jadi semuanya
dirangkul. Iya. Luar biasa. Oke, siap. Boleh? Selanjutnya mungkin Ke Audrey. Jadi visi saya itu menjadikan BEM Pelita Indonesia sebagai wadah untuk mahasiswa milenial yang aktif, kreatif, inovatif, dan bertanggung jawab, serta menciptakan BEM Pelita Indonesia menjadi organisasi yang jujur, adil, dan berakhlak mulia, sekaligus mengembangkan nama baik Pelita Indonesia. Untuk misi saya yang pertama itu menjadi organisasi yang menampung seluruh aspirasi mahasiswa Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia, meningkatkan partisipasi mahasiswa di dalam setiap event-event BEM Pelita Indonesia, mengembangkan cinta tanah air di dalam mahasiswa Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia, serta mampu mewujudkan mahasiswa yang bisa bekerja keras, kreatif, dan inovatif. Oke, berarti banyak kreasi ya dalam misi yang dilakukan oleh sama Audrey nanti ke depannya. Karena kalau lihat sekilas juga sepertinya orangnya kreatif nih Pak. Iya. Ya, jadi dia pengen menciptakan banyak lebih hal, tepatnya membangkitkan kreativitas dari teman-teman kita siap, semua ya. benar. Semoga bisa terrealisasikan ya nanti. Amin. Oke, terakhir Agus. Oke, visi saya itu menjadikan BEM cerah. Cerah itu kayak bukan BEM itu cerah. Jadi ada kepanjangannya. Oke, apa Yaitu kepanjangannya nih? cerah itu cerdas, religius, aktif, dan harmonis. Oke, luar bagus. biasa. Terus Yang misi saya itu yang pertama itu menciptakan BEM sebagai organisasi yang jujur, adil, dan disiplin. Yang kedua itu meningkatnya produktivitas dan kreativitas mahasiswa-mahasiswi. Yang ketiga itu mewujudkan BEM yang harmonis dan aspirasi. Gitu. Aspiratif, itulah. Aspiratif ya. Ya. Intinya juga berarti Agus ini kalau namanya aspiratif kan dan harmonis, berarti kita harus benar-benar mendengarkan pendapat dari anggotanya, seperti itu mungkin maksudnya? Iya. Gitu ya? Oke, siap. Berarti masing-masing semuanya ada perbedaan, lo ada persamaan juga ya. Dan semoga juga nanti visi misinya memang benar-benar bisa direalisasikan demi kebaikan BEM Pelita Indonesia ke depannya lagi. Benar juga, dan tentunya demi kebaikan institusi kita. Siap, pasti. Oke, Luar biasa. selanjutnya. Selanjutnya kita pengen tahu nih. Tadi kan Iya. mereka sudah menyebutkan ya Pak Andi tentang semua visi dan misinya masing-masing. Yes. Dan tentunya kita pengen tahu beberapa realisasi dari program-program kerja mereka atau kegiatannya gitu ya. Ya, tadi kayak mungkin Angel sudah sebutkan ya, contohnya seperti donor darah, lalu apa tadi satu lagi? Gempi. Gempi, Gempi itu. Tapi bukan stop di Angel aja, kita mau tahu nih, kita mau tahu tentang yang lain juga gitu. Gimana terobosan yang menurut kalian yang terbaik nanti yang akan kalian lakukan di jabatan kalian nanti? Benar. Mungkin boleh disebutkan kira-kira Satu atau dua dua? kegiatannya dari Ricky, Rimar boleh? Cukup 2, jangan 10 ya, terlalu lama nanti. Kebanyakan ini nanti sampai 3 jam gitu nontonnya. Mungkin untuk program saya lebih merahasiakan dulu. Merahasiakan Orangnya dulu. Yang sangat penting, rahasia deh. yang terpenting itu internalnya. Jadi yang pertama itu harus paten dalam segala bidang. Jadi segala bidang ini bukan artian satu orang ini bisa mengikuti atau bisa dibilang langsung pro, langsung jago gitu. Divisi misalnya di stage manager, si Audrey di stage manager, nggak harus jago dulu. Jadi semisalnya dia passionnya di media, ya udah kita tetapkan dia di media, bagian edit design. Jadi kemampuannya itu harus kita letakkan di tempat yang benar. Jadi acara lancar dan juga dia pun nyaman juga dalam mengerjakan segala apa yang disuruh. Jadi yang kedua, peningkatan kinerja atau sudah bagus. Peningkatan kinerja ini, jadi event-event yang sebelumnya udah ada, kita tingkatkan. Ya, contohnya seperti saya sebut nih, Turbin, Turnamen Badminton Indonesia, Pelita Indonesia. Nah,
yang awalnya itu kategori SMA, kita tingkatkan ke umum. Walaupun kita nggak bisa meningkatkan, setidaknya kita jalankan. Ya, setidaknya ada. Lalu yang ketiga, itu hubungan antara BEM dan UKM. Kita lebih mengakrabkan, lebih menyatukan lah. Kalau kita itu ada BEM dan UKM. Lalu yang keempat berikutnya, itu prestasi. Yaitu yang dalam poin 1 tadi, kita menempatkan seseorang yang mempunyai bakat ke tempat yang benar, jadi menampung juga. Oke, berarti kalau Rimar ini untuk membuat satu program itu dia harus memahami dulu atau menyesuaikan dulu apakah anggotanya ini sudah pada tempatnya, pada posisinya. Maksudnya kayak dia pintar A, B, C, D, maka ditempatkan, baru dibentuklah satu kegiatan untuk acaranya mungkin kedepannya jauh lebih baik lagi, ataupun mengembangkan program-program yang sudah ada, berarti gitu ya Bu Nini ya. Dan juga sepertinya tolak ukurnya itu adalah passionnya ya, passion dari anggotanya, bukan mereka sudah pro di sana. Ya. Ya, atau tidak yang belum pro mungkin kita bisa ajar atau sharing ilmu dan sebagainya seperti itu ya. Iya, dan tadi katanya kalau misalnya program-program yang sudah ada sebelumnya mungkin tidak boleh sampai hilang. Iya, Jangan sampai hilang, tapi lebih ditingkatkan. Ya, poin itu saya setuju. Karena kita tidak boleh menukar tiap tahun tuh yang baru gitu. Itu tidak ada perkembangan yang baik gitu ya. Dan juga tadi Rimar mengatakan bahwa merangkul UKM nih. Yes, berarti benar kita sekali. juga tidak boleh lupa bahwa UKM di Pelita Indonesia itu sebenarnya juga ada 3 lagi. Ya, UKM adalah stakeholder dari salah satu BEM juga gitu ya. Yes, benar sekali. Oke, siap, mantap Rimar. Lanjutkan lagi dengan Audrey mungkin. Boleh. Jadi terobosan yang mau saya ciptakan kalau saya jadi ketua BEM itu lebih membesarkan event kita ini. Karena dari yang saya lihat sebelum-sebelumnya, walaupun kita bikin event, tapi nggak semua mahasiswa itu tahu kalau kita tuh ada event itu. Nah, jadi saya mau mengajak semua mahasiswa itu untuk ikut berpartisipasi. Contohnya seperti saya akan membuat IBTPI Got Talent. Nah, jadi itu kalau misalnya kita ada Olimpiade Pelita Indonesia, itu kan event yang meningkatkan akademik. Nah, jadi aku juga mau buat event non-akademik. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang punya talent nih boleh ikut berpartisipasi gitu. Di talent apapun ya? Ya. Talent apapun boleh. Oke. Menarik. Ketika Audrey bilang pay ikut talent, kayak ingat sesuatu. Iya, sebenarnya itu ada salah satu rencana juga ya. Benar sekali. Tapi ya semoga dengan nanti kedepannya bisa terrealisasikan ya Bu Nini ya. Iya. Pay ikut talent. Oke, lanjut next mungkin Agus. Aku mau buat tuh kayak sebuah event gitu, event kegiatan tuh seminar tuh kayak seminar kepemimpinan. Jadi dengan tema tuh bagaimana kita cara menjadi seorang pemimpin. Jadi mahasiswa itu kan nggak tahu jadi seorang pemimpin tuh ya gimana gitu kan. Oke, berarti salah satu kegiatan yang akan dilakukan adalah seminar. Iya, seminar. Seminar apapun ya. Ya, seminar. Oke. Salah satunya tadi adalah mungkin untuk melatih kepemimpinan dari mahasiswa, ya, atau mungkin melatih public speaking. Bisa jadi. Bisa juga. Oke, bagus. Jadi tadi sudah Rimar, sudah Audrey, sudah Agus. Sekarang boleh kita tanya Zega kan? Boleh. Zega, gimana? Kira-kira kegiatannya apa aja? Untuk terobosan saya ke depannya, karena saya mahasiswa Filkom dan mempunyai basic di bidang teknologi, dan saya tuh merasakan bahwa kemajuan teknologi ini bermanfaat untuk organisasi gitu. Nah, makanya nanti saya akan menghadirkan kegunaan-kegunaan teknologi untuk memperlancar kerja dan lebih efisien lagi. Seperti itu. Contoh program teknologi seperti apa untuk kelancaran? Seperti menggunakan kecerdasan buatan. Dalam menggunakan kecerdasan buatan itu kita bisa mengambil keputusan, membuat program yang lebih baik lagi, dan selanjutnya mungkin dalam program kerja saya akan lebih banyak kegiatan di luar maupun di dalam kampus, seperti mengadakan turnamen olahraga
maupun kegiatan olimpiade. Dan juga untuk di kegiatan dalam kampus, nantinya saya akan membuat sebuah festival Pelita Indonesia yang ada musik, dance, dan gamesnya gitu. Oke, festival berarti festival dan ada bazarnya gitu? Iya, ada bazarnya juga. Berarti ada panggung, kemudian ada bazar-bazar semuanya ya. Mungkin itu boleh kita kolaborasi nanti ya dengan bazar kita setiap tahunnya itu. Boleh. Bazar PKLBP ya. Iya. Dan juga Rimar ini juga dia lebih ke Zega. Iya, Ini belum sarapan makanya. Belum move on dari Rimar. Ya, kalau Zega ini kalau kita lihat berarti programnya atau terobosan acaranya itu yang berhubungan dengan teknologi gitu ya, sesuai dengan kampus atau jurusan yang diambilnya untuk mendukung segala acara yang akan dilaksanakan oleh Zega dengan timnya nanti ya gitu ya. Yes, benar sekali. Bagus, itu kombinasi yang baik ya. Oke, Pak Andi, jadi sekarang nih, tadi kan kita sudah nanyakan pertanyaan-pertanyaan basic ya. Yes. Sekarang kita pengen case study. Oke, seperti apa itu? Kita pengen ngasih kasus. Jadi biasanya di dalam suatu organisasi itu, organisasi apapun itu ya, ataupun di dalam suatu tim sekecil apapun pasti bisa terjadi konflik. Benar. Entah itu konflik waktu atau antar orang atau antar kegiatan dan sebagainya ya. Tapi bukan organisasi aja Pak Bun ini. Dalam pasangan juga pasti ada konflik gitu. Ya. Oke. Sepertinya saya kenal. No, kami sedang mencari mania. Apakah kau pernah melihat orang ini? Jauhkan dariku. Iya, jadi dalam suatu hubungan itu pasti, kok hubungan sih jadinya? Kan? Dalam suatu hubungan atau organisasi itu pasti akan ada konflik. Benar. Dan kita pengen tahu nih, dari teman-teman 5 teman-teman kita di sini, bagaimana cara mereka ini bisa menangani konflik ya? Iya, benar sekali. Konflik-konflik yang ada. Mungkin kita coba dari Audrey dulu, boleh ya? Boleh. Nah, gini, kalau misalnya nih Audrey nanti sudah jadi ketua BEM ya, seandainya terpilih, dan ternyata waktu kita sedang bekerja, berdiskusi, ada anggota-anggotanya itu yang punya pendapat yang berbeda, sehingga mereka bertengkar gitu. Nah, apa yang akan Audrey lakukan? Menurut saya ya, perbedaan pendapat itu pasti ada di organisasi manapun, apalagi kalau organisasinya sebesar BEM, anggotanya lumayan banyak. Nah, jadi solusinya menurut saya adalah kita melakukan brainstorming lagi, kita cari jawaban yang betul-betul pas. Kalau misalnya memang betul-betul tidak ada lagi, kita harus cari jalan tengahnya sih. Jalan tengahnya itu berarti maksudnya tidak memihak atau gimana? Cari jalan yang lebih baik di antara kedua perbedaan pendapatnya. Mungkin maksudnya yang paling minim kerugian? Iya, betul. Oke, berarti kalau yang merugikan dibuang gitu? Bukan gitu. Gitu. Maksudnya evaluasi mungkin mana yang paling... Mungkin bisa disaring lagi, dilihat lagi, diolah lagi, habis itu kita putuskan ya mana yang apa. Tapi yang namanya perbedaan pendapat bagi Audrey itu lumrah ya? Iya, nggak bisa dihindari juga. Oke, siap, mantap. Lanjut mungkin kita ke Jega ya gitu ya. Mungkin nanti kalau misalnya Jega jadi ketua BEM gitu ya, kan ketua BEM ini tidak hanya tentang melakukan program, lomba bekerja dan sebagainya gitu. Tetapi semua itu tidak akan berjalan dengan baik pastinya dong kalau tanpa namanya anggota. Bagaimana sih solusi dari Zega merangkul dari keanggotaan tersebut untuk bisa menjalankan visi misi itu bersama, apalagi dengan anggota yang tidak aktif? Seperti apa? Gimana cara Zega bisa merangkul mereka semua biar yuk kita kerja bareng-bareng? Nah gitu. Tak mungkin dong Zega sendiri yang bekerja, kan? Tentunya dalam berorganisasi ini kita saling bekerja sama, dan untuk meningkatkan kesadaran itu kita harus saling support. Oke, cara Zega merangkul mereka tuh gimana? Caranya bagaimana? Misalnya nih, melalui komunikasi kah atau gimana? Kita gitu udah kan? buat kegiatan nih ya, kita bakal buat turnamen ini. Pada nggak nongol. Atau mas malesan gitu ya? Atau males-malesan. Gimana cara Zega bisa merangkul mereka untuk yuk kita kerja? Mungkin lebih ke pendekatan persuasif gitu, agar para anggota tuh mau diajak untuk bekerja sama. Kemudian komunikasi yang penting.
Dan juga setiap anggota itu mungkin punya passion ya, dan mereka bisa bekerja di bidangnya sehingga mereka lebih minat lagi dalam bekerja sama gitu. Oke, berarti Zega tadi itu Bu Nini sama dengan penyampaian Rimar tadi ya. Kita harus memahami dulu dari keanggotaan kita ini fashionnya di kemana sih ya gitu. Apakah dia pandai di dokumentasi, editing dan sebagainya, baru bisa menjalankan kegiatan tersebut dengan baik ya. Kalau sepertinya memang kita harus bisa memahami anggota kita itu siapa sebenarnya. Yes. Dia itu siapa dan kebutuhannya apa? Kenapa sih dia nggak mau kerja? Mungkin lebih begitu ya. Dan komunikasi juga diutamakan ya untuk mendiskusikan apa sih juga yang mereka mau gitu ya. Benar. Oke, thank you dari Zega. Kita lanjut mungkin ke Agus ya. Yes. Oke, Agus. Nah, ini permasalahannya agak sensitif nih. Ya, yaitu menyangkut tentang uang. Oke. Jadi, korupsi kah? Gini, jadi kalau misalnya di dalam suatu organisasi di BEM nanti ketika misalnya Agus menjadi seorang ketua BEM, nah salah satu anggota dari Agus itu menyalahgunakan dana yang seharusnya mungkin untuk ini dia pakai untuk yang lain. Apa yang akan Agus lakukan? Ya saya sih ya gimana, suruh kayak ganti rugi sih. Jadi nanti kalau kedepannya dia kayak mau jadi bendahara gitu atau gimana, saya gak akan percaya lagi karena dia udah buat kesalahan yang menyalahkan menggunakan dana yang salah gitu. Maksudnya berarti minta ganti rugi dengan dana yang sudah dipakai. Iya. Intinya dikasih sanksi. Nah, gitu. dikasih sanksi. Kalau misalnya dia kayak ada event lain untuk jadi bendara, itu otomatis kan ketua tuh gak percaya lagi karena udah terjadi kayak gitu. Oke, mungkin Agus ini tipikal yang menjunjung tinggi kepercayaan gitu ya. Ketika dipercayai tapi ternyata diselewengkan gitu, oke, saya tidak akan percaya kamu ke depannya lagi. Begitu ya mungkin Bu Nini ya. Bau-baunya Pak Handi curhat lagi nih sepertinya. Terima kasih Bu Nini telah mengerti. Oke, terima kasih Agus. Kita lanjut lagi ke Rimar. Oke. Rimar sudah bekerja ya? Sudah. Oke. Mengenai tentang konflik juga, pertanyaan adalah bagaimana sih Rimar menyesuaikan konflik waktu antara kegiatan organisasi, kerja, dan kuliah. Konflik waktu nih, berarti bisa jadi pribadi ya gitu ya, atau mungkin teman-teman di BEM-nya nanti bagaimana solusinya gitu. Dalam mengelola waktu nih, awalnya juga saya juga keteteran. Awal-awal ikut organisasi, bekerja sambil berkuliah. Awalnya saya keteteran juga, tapi menjelang berjalannya waktu saya udah mulai terbiasa dengan memprioritaskan ya, karena prioritas masing-masing itu berbeda-beda. Ya, prioritas kita apa, misalnya di kuliah pasti kita prioritaskan itu, jangan sampai ada yang ketinggalan. Nah, jadi itu cara mengelola waktu saya yang awalnya keteteran. Berarti mungkin sebenarnya kalau kita sudah terbiasa dengan jadwal-jadwal yang ada, itu bisa kita sesuaikan ya sebenarnya. Iya, benar sekali. Dan kata Rimar tadi prioritas ya, mana yang lebih penting dulu gitu ya, itu dikerjakan. Lalu juga dengan kita memprioritaskan seperti itu, berarti kita sudah bisa tahu posisinya di mana yang harus kita lakukan dulu gitu ya. Benar. Sip, thank you Rimar, bagus. Lanjut. Oke, lanjut terakhir itu ke Angel ya. Nah, Angel nih, kalau misalnya nih ya, Angel punya masalah pribadi dengan salah satu anggota, tapi malah waktu di BEM itu kerja bareng. Kira-kira gimana cara Angel menghadapinya? Sebenarnya kalau dari aku pribadi, kita harus lihat statusnya sih. Kita sama orangnya itu gimana. Kalau misalnya apakah itu diem-dieman atau masih baik-baik aja, atau memang lagi panas-panasnya atau lagi cekcok-cekcoknya gitu. Kalau misalnya masih baik-baik aja, mungkin kita tegur sapa sih. Kayak mungkin ada pertengkaran, cuman kita biarinin aja, jadi masih baik-baik aja. Mungkin lebih ke tegur sapa. Terus kalau misalnya kita ajak ngobrol aja sih, mau diomongin nggak masalahnya, kita selesaikan baik-baik, diskusi gitu dengan orang yang terlibat lah sama aku.
kalau misalnya soal untuk lagi panas-panasnya nih, kayak masih cekcok, mungkin kita harus tanya juga sama orangnya mau nggak diomongin, karena kan sebagian orang nggak mau reka ulang kejadian di kepalanya gitu, nggak mau diingetin lagi lah kejadiannya, mau diomongin atau enggak. Kalau misalnya memang dia mau cut off, sebenarnya kita nggak bisa maksa, cuman kalau tegurin aja kalau misalnya pada saat kerja bareng kita harus profesional, kesampingkan dulu masalah pribadi. Kalau untuk kalau misalnya diem-dieman, tetap harus ini sih, ajak ngobrol juga, karena kan mau gimana pun kita juga harus, meskipun kita berantem, tapi kita ada gimana ya, kita kan kerja bareng gitu, jadi biar nggak nampak orang-orang kalau kita tuh ada masalah pribadi. Oke, berarti bantu Angel ini adalah utamakan komunikasi dan profesionalitasnya ya Bu Nini ya gitu ya. Benar. Keadaan apapun ya kita selesaikan dengan komunikasi, jika tidak ya kita harus profesional gitu ya. Yang penting kerjaan selesai dulu ya. Iya benar sekali. Gitu ya. Mau berantem nantilah gitu ya. Oke, bagus Angel. Oke, sekarang kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi Yes or No. Yeay, jadi kita akan gini nih Pak Andi, gimana kita akan memberikan beberapa pertanyaan ataupun pernyataan, dan kalau misalnya teman-teman semuanya merasa iya nih, setuju nih, maka boleh diangkat yang warna hijau. Ya, yang bulat hijau deh ya. Bulat hijau. Nah, kalau misalnya merasa kayaknya nggak setuju deh, atau kayaknya nggak deh, nggak pernah deh, nah boleh diangkat yang merah. Oke, sudah paham? Paham ya? Paham ya? Jadi nanti kita akan memberikan pertanyaan atau pernyataan, terus kita hitung dulu 1 sampai 3, baru diangkat. Oke? Oke, siap? Kita mulai? Siap nih. Siap. Siap. Oke, Pak Andi dulu apa saya dulu nih? Oke. Pak Andi dulu deh. Boleh, saya dulu deh. Oke, pertanyaan pertama. Pernah atau tidak pernah bolos kuliah? 1, 2, 3. Wow. Kok lebih banyak yang bolos ya? Enggak nih, sekarang pengen mengulik dulu nih. Yang Agus sama Zega nggak pernah bolos kuliah? Ya, tidak pernah sama sekali. Kalau telat pernah nggak? Kalau telat pernah. Telat pernah. Agus pernah nggak? Kalau saat ini belum ada sih. Oke, mungkin bolos kuliah nggak pernah, tapi bolos sekolah dulu sering gitu ya mungkin ya. Kalau sekolah ya pernah. Sekolah pernah. Oke, siap. Ini jadi yang bertiga ini pernah bolos kuliah? Alasannya apa nih? Coba Rimar gimana nih? Kok Rimar bisa bolos kuliah pula ya? Prioritas. Awal lagi, prioritas mana yang lebih urgent. Oke, contoh. Kuliah urgent, cuman mungkin yaitu ada yang lebih urgent gitu ya? Iya. Contohnya ada acara tanggal segini. Udah mendekati, misalnya H-1. Biasanya saya lebih mengutamakan itu dulu. Soalnya lebih urgent, lebih butuh tenaga sama organisasinya. Oke, berarti prioritas ya. Maka prioritasnya sepertinya kondisional juga. Benar sekali. Dan kegiatannya juga positif gitu ya. Saya kira bolos itu karena pacar gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya Bu Dini apa lagi? Oke, boleh. Kita tanya pertanyaan yang kedua. Pernah atau tidak menyontek? 1, 2, 3. Waduh, kacau ini. Oke, Angel dulu deh. Alasan nyontek. The power of kepepet. Oh gitu. The power of kepepet. Audrey? Waktu belajar ketiduran, jadi kayak belajar ketiduran. Pagi-pagi itu. Terakhir Agus, kenapa bisa menyontek? Karena waktu mepet sih. Kedua itu kadang kalau ada lagi masalah itu kadang sering lupa kalau ada tugas. Oke, gini Pak Andi, saya pengen belajar nih, gimana sih cara menyonteknya? Rimar boleh sharing-sharing? Sharing dari teman. Gimana? Ya minta dari teman. Minta dari teman ini waktu ujian di kelas? Oh, kalau waktu bukan ya, tugas di luar kelas? Tugas, lebih ke tugas. Ada yang waktu di kelas? Ada. Oke, Zega. Gimana Zega? Mungkin waktu pas ujian ya kali ya. Jadi karena soalnya susah gitu, jadi saling kerja sama gitu.
Saling kerjasama atau saling kerjasama menyontek gitu? Kerjasamanya gimana nih? Gitu. Nah, saya kerjakan nomor 1, dia kerjakan nomor 2 gitu. Oke, saya kerjakan nomor 1, dia kerjakan nomor 2. Oh gitu. Oh, simbiosis mutualisme ya. Komunikasinya gimana tuh? Sekali sub itu berarti A gitu ya. Ini A, B, C, D gitu. Ada-ada aja ya. Oke, luar biasa sekali. Luar biasa sering menyontek ya. Oke, ini kita hargai ya kejujurannya, Iya. tapi Ini tidak kita sarankan. Jangan ya. ditiru. ini Tidak dikurangi. ya, Iya. tidak patut dicontohi Tidak gitu patut ya. dicontoh. Oke, Oke, pertanyaan selanjutnya. Pernah atau tidak ikut berpartisipasi dalam mengadakan suatu acara? 1, 2, 3. Oke, Oke. semuanya pernah ya. Dari Rimar deh, acara apa? Acara BEM, Seperti? turbin, acara Oke, dari acara-acara BEM ya, karena Rimar Oke. sebelumnya juga sudah di BEM. BEM ya. Audrey juga Acara BEM juga sama. sama? Acara Angel? Sama juga. Sama juga. Sama juga. Sama Oke, juga. berarti semuanya Oke. memang sudah ada pengalaman ya Benar dalam sekali. mengadakan suatu acara ya. Selanjutnya Bu Dindi. Selanjutnya, menurut kalian, apakah kalian setuju atau tidak? Suatu kepemimpinan itu harus otoriter. 1, 2, 3. Oke. Oke, berarti ada dua pandangan nih ya. Ada yang setuju dan tidak setuju. Saya penasaran yang setuju Bu Dindi nih. Oke, yang Zega, kenapa? Mungkin seorang pemimpin itu otoriter itu supaya lebih tegas gitu. Jadi segala kerjanya tuh lebih lancar. Oke. Otoriternya lebih ketegas. Oh, berarti otoriter nih maksudnya ada penegasan gitu ya, penegasan dalam kepemimpinan atau dalam mengarahkan seperti itu ya, bukan otoriter yang caci Menjurus ke maki gitu ya, diktator. Iya, betul. bukan ya. Oke. Kalau Rimar kenapa? ya itu sama Ya juga. sama. Sama Kurang lebih. copy paste. Oke. Kalau Audrey kenapa tidak setuju? Kalau saya lebih suka berdiskusi bareng-bareng, bukan cuma dari satu pihak ketua aja, harus dengerin yang lain juga. Oke, berarti basic ya, kita harus diskusi dan sebagainya ya melalui komunikasi lah ya. Oke, good. Pertanyaan selanjutnya, menurut kalian setuju atau tidak terhadap perbedaan pendapat? 1, 2, 3. Oke, sama semua. Mau kita cari alasannya? Mungkin Agus, gimana? Agus? Ya gimana ya, kita tuh nggak boleh kayak sama pendapat gitu kan, setiap manusia tuh kayak berbeda-beda pendapat, jadi kalau sama itu kayak aneh gitulah, kayak kok ke pendapatnya sama kayak aku gitu. Paksakan gitu. Iya. Ini kayaknya menyinggung-nyinggung Rimar ya. Atau mungkin kalau sama tuh monoton gitu ya, Iya. tidak ada perkembangan gitu ya, dengan Berarti ada- dipaksa-paksain buat sama. Oh gitu. Oke, selanjutnya Bu Dini pertanyaannya. Selanjutnya adalah 1 hour later. lanjut ya. Setuju atau tidak seorang pemimpin harus punya pengalaman menjadi seorang pemimpin juga? Jadi mereka harus punya pengalaman menjadi seorang pemimpin. Ya, 1, 2, 3. Oke. Oke, kita cari yang berbeda nih ya. Kok bisa berubah tiba-tiba? Oke, mungkin dari Audrey dulu, kenapa bisa tidak setuju? Karena nggak semua orang punya pengalaman, tapi kalau misalnya dia memang mau betul-betul, pasti dia belajar. Oke. Oke. Rimar? Ya harus lebih ke mau belajar. Tadi seperti gitu. yang Rimar sebutkan juga tidak harus yang Iya. profesional dulu ya. Benar sekali. Jadi memang menghargai proses ya berarti ya. Oke. Cara memimpin itu beda-beda. Oke. Kalau menurut Angel gimana? Kalau menurut aku pribadi harus dibilang harus sebenarnya enggak, cuman yang penting punya pengalaman untuk memimpin. Jangan, nggak harus di ketua BEM sih sebenarnya, ketua kelas itu sudah
fresh start lah gitu. Kalau misalnya, jadi kalau misalnya ada pengalaman pernah jadi ketua, misalnya ketua, entah itu ketua kelas, ketua event, ketua BEM, ketua OSIS itu jadinya ada tumbuh rasa kepemimpinan, ingin menolong orang, ingin mengajari orang, gimana caranya gini. Oke, berarti Angel setuju ya harus ada story kepemimpinan, baik itu mau jadi dia ketua kelas atau ketua apapun, sehingga dari pengalaman tersebut terbentuk jiwa leadership gitu ya, sehingga nanti jadi ketua BEM bisa jadi lebih baik gitu ya. Oke, good. Itu. Sehingga dari pengalaman tersebut terbentuk jiwa leadership gitu ya, sehingga nanti jadi ketua BEM bisa jadi lebih baik gitu ya. Nah, 7. Oh iya kan. Ya tunggu dulu. Oke, tadi sudah kita bahas tentang kepemimpinan gitu ya. Oke, kira-kira kalau menurut teman-teman setuju atau tidak bahwasanya seorang pemimpin itu harus dikategorikan baik dalam prestasi akademik? Setuju atau tidak ya? 1, 2, 3. Primar ini selalu yang mencolok gitu ya. Saya suka perbedaan. Oke, kita cari yang setuju dulu ya. Kenapa? Zega? Saya setuju karena punya kepintaran dan akademik itu menjadi poin plus itu sebagai pemimpin. Sehingga kita lebih mengerti bagaimana berorganisasi. Seperti itu. Oke, berarti dari kepintaran atau pengetahuan tentang akademik yang luas itu bisa menjadi satu modal dasar untuk kita bisa memimpin dan mengarahkan organisasi kita nanti ke depannya, begitu ya Jega ya? Oke, bagus. Primar? Ya. Kenapa kamu tidak setuju? Menurut aku, tidak semua orang pintar bisa membuat event, bisa mengatur banyak orang. Ya. Menjadi pintar dalam akademis itu hanya nilai plus, kelebihan doang. Jadi lebih dibutuhkan akademis itu. Jadi ya itulah nilai plus untuk membuat event gitu. Kalau menurut Audrey? Kalau menurut saya prestasi akademik itu memang bagus. Apalagi kalau misalnya dia udah bisa di akademis, dia bisa organisasi, itu kan lebih keren lagi kan. Tapi untuk menjadi ketua harus pintar kan nggak harus. Oke, berarti menurut Audrey dan Rimar itu bahwasanya kepemimpinan itu tidak mesti pintar, karena belum tentu orang pintar itu bisa memimpin orang banyak gitu ya, maksudnya ya. Oke, kita lanjut. Setuju atau tidak setuju, sumber dana yang utama untuk setiap kegiatan adalah dari kampus. 1, 2, 3. Ini ada satu yang beda nih. Saya suka perbedaannya kan nih, Bu Nini ya. Iya, dari Agus dulu gimana? Kenapa setuju dari kampus saya? Karena gimana ya? Kalau event itu kan biasanya kalau dukung itu kan kampus. Jadi ya setuju ya. Karena event kampus maka harus dari kampus gitu. Misalnya kayak ada kayak support lah. Oke, mungkin Mas Agus itu tadi bahwasannya fokus utamanya mungkin harus dari kampus gitu ya, mungkin gitu, ya. Gitu. Nanti selebihnya mungkin dari luar, mungkin kayak gitu ya. Oke, mungkin tadi yang tidak setuju Angel kenapa? Karena kan balik lagi ke misi aku kan menciptakan kegiatan yang relevan untuk meningkatkan apresiasi masyarakat gitu. Jadi kan biar sebenarnya lebih ke promosi gitu untuk mempromosikan Pelita Indonesia ke masyarakat. Jadi memang kita butuh dana dari kampus juga. Kita juga untuk tambahan kita akan mencari sponsor sih, untuk biar sponsor ini tahu kalau kita mau bikin event ini. Jadi kita bisa bikin benefit juga, apa keuntungan si sponsor itu kalau misalnya orang sponsornya ngasih kita dana tambahan untuk kita gitu, lebih untuk memperkenalkan. Oke, sekarang
penasaran nih. Ini mumpung saya dosen keuangan ya. Oke. Jadi pengen tahu nih, sumber dana itu kan ada 2 aja sebenarnya biasanya ya kalau organisasi ya. Perusahaan ya maksudnya. Nah, pengen tahu nih, kalau misalnya di dalam suatu kegiatan, ketika teman-teman semuanya jadi ketua BEM dan mau membuat suatu kegiatan, sumber dana yang pertama apa, dari mana, yang kedua dari mana, ketiga dan selanjutnya dari mana? Mungkin dari Rimar boleh? Sumber dana nih bisa 2 sih, antara dagang sendiri atau membuat usaha sendiri, atau relasi. Kerjasama, jadi timbal balik. Saya untung, mereka untung. Berarti yang paling pertama kita cari duitnya dari diri sendiri, mandiri, dari berdagang. Misalnya kembali lagi ke bakat, memanfaatkan bakat. Jadi misalnya pandai berbisnis nih, ya udah kita jualan makanan, kita buat keripik. Mungkin masuk Rimar itu Bu Nini, diri sendiri ini adalah bentuknya adalah BEM atau anggota atau tim gitu ya, yang masing-masing di mana mempunyai bakat bisnis gitu yang bisa dikembangkan mungkin secara kayak makanan atau minuman misalnya gitu dijual, lalu dari keuntungan tersebut dijadikan modal dasar untuk membuat satu kegiatan, lalu ditambah lagi dengan relationship atau sponsorship gitu ya, mungkin kayak keuntungan yang timbal balik dari kerjasama tersebut dijadikan modal dasar gitu ya mungkin ya Rimar ya. Oke. Kalau Audrey gimana? Sama sih, cuman aku yang utama itu mungkin ke sponsorship, baru kita berdagang. Sorry, tadi saya boleh tanya alasannya kenapa seperti itu? Karena menurut saya kita udah sibuk ya, udah kuliah, terus organisasi. Kalau berdagang menurut saya kurang efektif karena permasalahan konflik waktu gitu. Zega gimana? Sumber dana dari kegiatan itu dari mana? Bekerja sama sih dengan organisasi di luar kampus, dan juga bisa dalam bentuk promosi jasa maupun dalam berjualan gitu. Oke, berarti balik lagi sama ya seperti Rimar ya. Benar sekali. Oke. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Apa ya Bu Nini ya? Kok udah hilang dia? Oke, selanjutnya. Oke. Kira-kira kalau teman-teman mendengar pertanyaan seperti ini, setuju atau tidak bahwasannya pemimpin itu harus laki-laki? 1, 2, 3. Laki-lakinya saya tidak setuju gitu ya. Laki-lakinya cari aman. Oke, penasaran sama laki-laki nih sih harus jawabannya. Mungkin boleh ke Zega dulu? Di zaman sekarang kan kesetaraan gender tuh semuanya sama gitu. Jadi baik perempuan maupun laki-laki kalau menjadi pemimpin itu semuanya bisa. Karena jadi pemimpin itu lebih ke kualitas seorang pemimpin gitu. Oke, berarti menurut Zega gender itu bukan satu tolak ukur menjadi satu pemimpin, tapi yang dilihat adalah kualitas diri terhadap pemimpin tersebut gitu ya berarti ya. Oke, luar biasa sekali Bu Nini. Saya setuju sekali. Mungkin kalau ke cewek mungkin boleh Audrey? Nggak semua cewek itu bisa di underestimate. Kayak cowok pun juga nggak semuanya bisa mimpin menurutku. Oke, berarti sama lah ya dengan Zega ya. Intinya kepemimpinan itu adalah kualitas terhadap orang itu seperti apa. Oke, good. Luar biasa sekali. Oke, dan sekarang kita masuk ke pertanyaan yang terakhir. Setuju atau tidak setuju, saya merasa pantas menjadi ketua BEM yang selanjutnya. 1, 2, 3. Itu kenapa? Kenapa merasa tidak? Kita serang dia. Agus, kenapa kamu tidak setuju? Karena ya gimana ya, menurut saya sendiri itu kayak gimana, belum siap aja gitu. Oke. Terus ngapain Agus di sini? Oke, yang lain tadi hijau semua. Iya.
Saya boleh mundur jadi host nggak? Saya nggak siap ditampil di YouTube. Oke, nggak apa-apa, itu kan pendapat ya. Ya, pendapat. Ya. Ke Rimar dulu kali ya. Ya. Rimar. Kenapa Rimar merasa pantas untuk menjadi ketua BEM? Kembali lagi ke visi saya, itu mempunyai keinginan untuk memajukan BEM Pelita Indonesia yang udah baik menjadi lebih baik lagi. Oke. Jadi berarti Rimar percaya bahwa Rimar bisa melakukan itu? Ya, percaya. Oke. Audrey? Sama. Nanti Teh Angel sama ya. Angel gimana? Sebenarnya kurang lebih sama karena saya juga menumbuhkan rasa ingin menolong orang sih, menolong orang supaya ada orang yang terinspirasi dari saya. Oke. Lanjut Zega. Selama saya berorganisasi di BEM itu masih banyak kekurangan-kekurangan di organisasi tersebut. Jadi saya mau memperbaiki dan merubah BEM menjadi lebih baik lagi. Oke, berarti tujuannya hampir sama ya Bu Nini ya, bahwasannya tetap mengandalkan dari diri masing-masing untuk mengembangkan kekurangan-kekurangan yang ada pada BEM tersebut untuk menjadi lebih baik lagi seperti itu ya. Oke, Pak Andi, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Ya, kita mau ucapkan dulu terima kasih ke tamu-tamu spesial kita pada hari ini. Benar sekali. Ya, di sini ada Agus, ada Zega, Angel, ada Audrey dan Rimar. Thank you sudah hadir ke acara Nongbar PI kita yang ketiga. Iya. Jadi kita sudah siap mengulik semua calon-calon ketua BEM yang ada untuk tahun 2023 dan nanti jangan lupa untuk pilih calon terbaik masing-masingnya gitu ya. Masing-masing di pemilihan ketua BEM nantinya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini.